Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan keluarga saya sehat selalu. Murid-murid Bapak dan keluarga kalian sehat selalu. Allah cepat angkat penyakitnya jika kami sedang mempunyai penyakit. Semoga Allah selalu memberikan kesembuhan kepada kita, yang sembuh, yang sehat semoga semakin sehat, terutama bagi saudara kita sekarang, saudara kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, amin amin rabbil alamin. Semoga Allah juga memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan kita, memberikan kemudahan rezekinya kepada kita, amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik. Dan kurdisnya itu tugas ya, karena sudah selesai di bab Al-Qur'an. Nah, jadi kalian tinggal tugas nanti. Kalian di kurdisnya itu silahkan buka halaman 71 nomor 1 sampai nomor 10. Silakan kalian kerjakan di buku paket ya. Di buku paket jangan disalin, masih ada yang disalin ya. Jangan disalin ya. Kemudian langsung kalian foto kirim ke tugas besok. Untuk tematik silakan simak materinya ya. Bapak akan berikan materi sehingga nanti kalau ada tugas kalian gampang ya. Kita buku 118. Di halaman 118 ini coba di situ sudah usah tulis ya. Bapak ingin menjelaskan bahwa ada ada suatu kelompok gitu ya, kelompok yang mengetahui tentang keadaan di bumi melalui mulai dari cuaca, mulai dari bencana, mulai dari situasi dan kondisi bumi itu sudah tahu. Siapa mereka? Mereka itu disebut dengan BMKG. BMKG itu apa, Pak? BMKG itu ini BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu BMKG ya. Sudah Bapak kan kondisi di bumi, karena mereka mempunyai alat untuk mengecek bumi, mulai dari suhunya, mulai dari kondisinya gitu ya. Bapak akan jelaskan. Ini tidak usah kalian tulis, yang harus kalian tulis ini ya, karena gak ada di bukunya. Ini ya. Apa itu meteorologi, Pak? Nah, meteorologi itu ya ilmu yang berhubungan dengan cuaca ya, dengan cuaca dan benda-benda yang ada di langit ya. Contohnya tuh meteor itu di angkasa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan cuaca dan benda-benda yang ada di langit gitu ya, itu meteorologi. Kemudian kalau klimatologi jadi berhubungan dengan iklim itu kondisi dan keadaan bumi ya. Kemudian atau kualitas udaranya panas atau dingin, itu disebut dengan iklim ya. Kalau panas, kalau hujan, cuaca. Kemudian geofisika itu itu bumi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, dengan tanah, seperti tsunami ya, gempa bumi ya, gravitasi bumi gitu, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tanah atau bumi gitu. Jadi itu yang mengetahui adalah BMKG. Sekarang kita masuk surat ya. Silahkan kalian buka surat. Surat itu ada di halaman 122. Kalian simak baik-baik ya. Di sini ada bacaan Denpasar di bagian kanan atas ya. Ini kan kertas. Ada Denpasar, 2 Agustus 2017. Ini kalian sebut sebagai apa? Sebagai tempat dan tanggal surat. Tanggal surat. Mama kalian mau nulis surat, kalian ada di Jakarta,
sekarang tanggal 23 ya, 23 Januari 2021 gitu ya. Oke. Kalau kalian ada di Sumpama Banten, berarti ini kan Banten 23 Januari 2021. Ini merupakan tempat kalian menulis surat gitu ya. Sekarang di sini ada untuk sepupuku Dayu gitu, atau untuk ibuku tercinta, untuk saudaraku tercinta Dayu gitu. Ini terserah kalian, bagus gitu ya. Ini disebut siapa Pak? Ini disebut penerima surat gitu ya. Contohnya kalian mau ngirim surat ke Bapak, kalian tulis guruku tercinta Bapak Masyhur gitu ya. Itu disebut penerima ya, karena yang mau menerima itu Bapak Masyhur. Kemudian ini hello gitu ya. Hello, bagaimana kabar kamu? Ini menyapa, kemudian bercerita gitu. Merupakan isi yang kamu mau ceritakan kepada orang yang dituju. Contohnya kalian mau bercerita kepada Bapak. Untuk guruku tercinta Bapak Masyhur. Assalamualaikum Pak Masyhur. Hari ini saya sedang berada di maaf ya. Gimana ya? Kemarin berada di daerah kelahiran saya di Kota Bumi seumpama ya. Saya di sana melihat banyak gunung-gunung, melihat cara pembuatan tempe, melihat cara pembuatan tahu, melihat cara pembuatan keripik pisang gitu ya. Kalian cerita semua kepada saya gitu ya. Kemudian saya bawakan oleh-oleh buat Pak Masyhur gitu. Nah, itu isinya ya. Setelah itu di terakhir ini ada salam sayang dari sepupumu Komang, atau dari muridmu tercinta siapa gitu ya. Kan murid Bapak itu banyak ya, absen 1 siapa, Ainon gitu ya. Salam sayang dari murid Bapak Ainon atau siapa gitu ya. Ini disebut penerima dan tanda tangan. Ini kok gak ada tanda tangannya Pak? Tanda tangan itu tidak harus selalu ada gitu ya. Cuma kalau kalian mau kasih tanda tangan boleh, berarti ini yang nulis itu kamu sendiri gitu ya. Contohnya salam sayang dari muridmu Dayu, kalian tanda tanganin gitu. Salam sayang dari muridmu Siti gitu ya. Jadi ada tempat, tanggal surat, penerima dan pengirim dan tanda tangan. Kalian di sini di buku paket ini kasih tanda, tulis seperti yang punya Bapak gitu. Gak usah disalin ke buku tulis ya, cukup kalian tulis saja di situ ya. Kemudian kalau nanti Bapak minta kalian buat nulis surat ke Bapak, dicantumin ininya lagi ya. Sumpama Jakarta 27 Januari 2021, kalian tulis dalam kurung tempat dan tanggal surat. Gak usah gitu ya. Ini gak usah. Ini cuma tambahan dari Bapak pengen jelaskan kepada kalian gitu ya. Faham? Oke. Sekarang Bapak lanjutkan. Ini masih di penjumlahan pecahan. Kemarin Bapak sudah jelaskan, kemungkinan ada 95% yang sudah paham. Di sini ada 1/4 ditambah 1/4. Kemudian kalian buat garis pertama kali, setelah itu tulis di bawah penyebutnya sama 4, harus sama dengan ini, tidak boleh 8 ya. Ini jangan 8, yang di bawah jangan ditambah. Ini tetap 4, yang ditambah itu yang ada di atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di bawah ini tetap 4 ya, tidak akan berubah menjadi 8. Paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan ini. Bapak gak mau ngasih tugas ya. Tugas ya, yang harus kalian kirim ke Bapak hanya Kurdis. Ini jangan dikirim, kalian cukup mengerjakan saja sebagai latihan kalian ya, biar kalian ingat ya. Ini 1/3 tambah 1/3 berarti hasilnya 2/3 gitu ya. Itu ada di halaman berapa? Halaman 128. Ini cara kalian kerjakan, tidak usah dikirim, cukup kalian simpan buat diri kalian. Faham?
Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang barang-barang yang berkaitan dengan kondisi cuaca ya. Ada di halaman 125. Oke, biasanya kalau di soal nanti seperti ini. Pada saat cuaca sedang hujan, maka kita butuhkan untuk menghangatkan badan kita. Yang pertama ada kipas angin seumpama ya, kemudian ada es cendol, kemudian ada es kelapa, setelah itu ada teh hangat. Berarti jawabannya itu teh hangat, karena yang ditanya benda atau makanan atau yang dapat menghangatkan tubuh gitu itu ya. Seumpama seperti ini. Ketika hujan datang, ya, Dayu ingin berangkat ke sekolah. Maka apa yang sebaiknya Dayu gunakan ya untuk pergi ke sekolah? Pilihannya ada topi, ada selimut, ada payung, ada topi pantai. Nah, pakai apa? Payung gitu ya, payung ya, itu pilihannya seperti itu. Biasa soal seperti itu ya. Oke, kalian diingat saja ya. Oke, selanjutnya terakhir penjelasannya Bapak itu tentang proses terjadinya hujan. Kemarin Bapak sudah di semester 1 itu sudah menjelaskan proses terjadinya hujan. Di sini Bapak hanya mengulang kembali, mengingat kembali, yaitu di sini terjadi penguapan ya. Kita kemarin belajar penguapan air laut ya ke atas ya. Air laut menguap ya. Menguap itu, kalau menguap itu maka dia akan menaikkan suhu yang ada di air itu disertai dengan bintik-bintik air ya. Setelah itu dia bertemu dengan awan ya. Tadi uap air itu kan mengandung bintik-bintik air ya, bintik air, kemudian dia bertemu dengan awan ya, menyatu dengan awan, maka dia akan mengubah, air itu akan mengubah warna awan ya. Dia akan mengubah warna awan ya, yang semula awan itu putih, berwarna putih seperti kapas, karena ada bintik-bintik air yang menyatu dengan awan, dia akan mengubah awan menjadi gelap. Contohnya seperti abu-abu atau bahkan hitam gitu ya. Itu karena adanya pertemuan antara air dengan awan. Setelah itu ada sinar matahari yang menyinari awan yang mengandung air ya. Setelah itu, setelah sinar matahari menyinari awan tersebut, nah terjadi pemanasan kan ya. Awan itu kalau sudah panas, maka air yang dikandungnya itu akan dijatuhkan ya, maka dia akan jatuh ke tanah, akan jatuh ke pepohonan, akan jatuh ke bukit, akan jatuh ke sungai, air itu akan jatuh ke gunung ya. Setelah itu dari sana akan dialirkan kembali ke laut. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian menguap lagi, naik ke atas gitu ya, bergabung lagi dengan awan, disinari matahari, kemudian jatuh lagi ke tanah gitu, jatuh lagi ke gunung, jatuh lagi ke pepohonan, mengalir lagi ke laut, seperti itu ya. Itu siklus namanya, siklus atau proses terjadinya hujan gitu ya. Itu saja penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Nah, silahkan kalian buat surat ya, surat seperti tadi. Itu surat cinta buat Bapak ya. Bapak ingin baca nanti. Akan tetapi kalian jangan kumpulkan besok, jangan kumpulkan hari ini maksudnya ya. Kalian kumpulkan hari Senin ya. Hari Senin kalian kumpulkan. Bapak ingin melihat ya bagaimana perasaan kalian sama Bapak ya. Apakah Bapak hanya
di PHP-in saja gitu, apakah Bapak diterima gitu ya atau gimana gitu ya, itu yang kamu dituangkan di dalam surat itu, nanti Bapak ingin baca ya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa ketawa ketiwi ya membaca surat cinta dari kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadikan kita orang yang pintar, orang yang cerdas, selalu jujur ya, selalu melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik ya. Semoga yang kebodohan yang kita miliki Allah cepat hilangkan ya. Semoga kita menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Amin amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.